Dalam kuliah kali ini kita akan membahas bagaimana sains data ditempatkan dalam konteks bisnis. Jadi pada minggu pertama kemarin kita sudah melihat apa itu data science atau sains data. Data science bersifat multidimensional ya. Jadi seorang data scientist harus menguasai tiga kelompok keahlian ini. Yang pertama yaitu terkait dengan pengetahuan ilmu statistika dan matematika untuk memanipulasi atau menganalisis data, kemudian kemampuan coding atau melakukan pemrograman, karena biasanya sains data bekerja dengan data yang berukuran besar sehingga tidak mungkin melakukan secara analisis manual atau semi manual. Dan yang ketiga adalah terkait dengan substansi ya, atau konteks permasalahannya. Ada yang disebut juga dengan domain expertise atau domain knowledge. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana kita menempatkan atau menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam konteks bisnis. Ya, tentu saja tidak hanya diaplikasikan di bisnis ya, data science, tetapi untuk kuliah ini kita lebih fokus kepada aplikasi di bisnis. Bisa juga di pemerintahan atau di science ya, di natural sciences. Tetapi di sini kita fokus pada aplikasi sains data di bidang bisnis. Nah, permasalahan yang dihadapi dunia bisnis itu sangat beragam ya. Setiap perusahaan menghadapi permasalahan yang berbeda-beda. Perusahaan yang sama juga menghadapi permasalahan yang berbeda di waktu yang berbeda. Nah, tetapi kabar baiknya bahwa algoritma ya, atau model-model statistika itu dapat dikelompokkan ya, ke dalam beberapa kelompok yang disebut task ya. Dan task tersebut memiliki langkah-langkah yang cukup sistematis dan baku. Jadi ibaratnya kita memiliki tanda kutip template ya dalam menyelesaikan permasalahan di dunia nyata, di dunia bisnis dengan menggunakan tools-tools, model-model, algoritma dalam data mining atau data science. Nah, kalau model-model statistika dan algoritma-algoritma dalam data mining atau data science cukup baku ya, cukup sistematis, permasalahan yang dihadapi perusahaan di dunia nyata biasanya cukup messy ya, tidak terstruktur, kompleks. Nah, jadi di sini adalah task pertama adalah bagaimana kita menerjemahkan real problem ke dalam data science task. Ya, task itu nanti ada model, algoritma, dan lain sebagainya. Sebenarnya ada banyak ya kelompok task untuk analitik. Cuma di sini yang saya sampaikan 6 yang terbanyak ya. Nanti tambahannya akan saya tulis untuk dibaca sendiri di tugas. Nah, jadi ada 6 task ya, model algoritma yang paling banyak diaplikasikan, digunakan dalam menyelesaikan permasalahan bisnis, yaitu yang pertama classification, estimation, prediction, affinity grouping atau association rule, clustering, dan profiling. Kita akan bahas satu demi satu. Yang pertama adalah classification atau klasifikasi. Nah, jadi permasalahan klasifikasi itu terdiri dari bagaimana kita bisa mempelajari ya features ya,
Kalau dalam bahasa statistika, feature itu bisa disebut juga sebagai variabel atau atribut. Jenis kelamin itu features ya, variabel jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Dari a newly presented object, jadi objek yang baru, ya. Dan kemudian memberikan sebuah nilai, ya, atau menempatkan objek tersebut ke dalam satu set kelompok atau classes, ya, yang sebelumnya sudah predefined. Jadi misalkan ini ada objek baru ya. Nah, kemudian dia harus dimasukkan ke kotak atau kelas mana. Misalkan kita punya kelas A, bisa diibaratkan kotak. Jadi si objek yang baru ini, apakah dia bisa diklasifikasikan sebagai A, B, atau C? Ya. Nah, klasifikasi itu dia berhubungan dengan kelompok atau kelas yang diskrit ya. Di sini kita hanya punya 3 kelompok A, B, C. Mungkin juga 2 kelompok A, B. Atau bahkan lebih ya, misalkan brand telepon ya, iPhone, Samsung, Chinese brands. Ya. Nah, ini contohnya adalah bagaimana mengklasifikasikan seorang aplikan sebagai low, medium, atau high risk. Ya, aplikan kredit maksud saya. Jadi kalau ada seseorang mengajukan kredit, kemudian mengisi form, di dalamnya ada beberapa informasi, ya, jenis kelamin, usia, dan lain sebagainya, itu bisa disebut sebagai features. Maka task classification, ya, setelah dia examine tadi, feature tadi, usia, jenis kelamin, pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan sebagainya. Kemudian akan diklasifikasikan sebagai berisiko rendah, sedang, atau tinggi. Ya. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah choosing content to be displayed on a web page. Nah, jadi misalkan begini. Kalau kita browsing di internet, maka history sejarah kita berkunjung dari satu web ke web yang lain akan tercatat di cookies kita. Nah, iklan biasanya kan ditargetkan ke kelompok konsumen tertentu. Ya, kalau iklan terkait dengan perkakas ya, yang ditarget biasanya laki-laki, tetapi iklan kalau kosmetik yang ditarget biasanya perempuan. Nah, jadi dengan menggunakan features atau dalam hal ini informasi history browsing, ya, tasknya adalah menentukan apakah orang yang sedang browsing di web page tertentu itu laki-laki atau perempuan. Kalau dia diklasifikasikan sebagai laki-laki, maka yang dikeluarkan adalah iklan terkait misalkan perkakas, mobil, atau pertandingan sepak bola misalkan ya. Tetapi kalau dia diklasifikasikan sebagai perempuan, maka iklan yang ditampilkan adalah iklan peralatan masak atau kosmetik ya, seperti itu. Nah, jadi ini kegunaan dari klasifikasi. Kemudian yang kedua adalah estimation ya. Perbedaannya sebenarnya mirip dengan classification, tetapi estimasi bedanya adalah outcome-nya itu continuous. Ya, jadi kalau klasifikasi tadi diklasifikasikan laki-laki perempuan, itu discrete ya. Kemudian dia pemilik iPhone, pemilik Samsung, atau pemilik brand China, itu juga discrete. Nah, jadi di sini output dari estimasi adalah sebuah nilai ya. Nah, contohnya credit card balance itu rupiah ya. Jadi atau income ya, itu juga dalam rupiah. Nah, jadi misalkan ada informasi terkait dengan perilaku dia belanja ya di sebuah toko ya,
atau di sebuah e-commerce, bisa website traveling ya. Nah, si website itu ingin mengetahui kira-kira si pelanggan ini termasuk traveler kelas atas, sedang, atau menengah. Berarti kira-kira berapa income dia gitu ya. Berapa income dia dalam 1 tahun. Nah, jadi mungkin tidak hanya kelas atas, menengah, bawah, tetapi exactly kira-kira income dia berapa. Nah, jadi kalau seperti itu, maka permasalahannya bukan classification lagi, tetapi estimation. Nah, jadi kalau dia tahu kira-kira pendapatannya berapa, maka website tersebut bisa memberikan kredit. Jadi dia bisa beli tiket dulu, bayar belakangan. Nah, kira-kira kredit maksimum dia berapa? Kalau di estimasi 1 miliar misalkan ya, pendapatan dalam 1 tahun, perusahaan ini, e-commerce atau online traveling agent ini bisa memberikan kredit maksimum sebesar let's say 5%. Oh, berarti dia boleh saja beli tiket bisnis ke Eropa seharga 40 juta ya. Bayarnya nanti tanpa kartu kredit. Karena diestimasi pendapatan dia 1 miliar. Misalkan seperti itu. Nah, ini adalah kegunaan dari estimation. Contoh yang lain, number of children in a family ya. Kemudian ini tadi income ya. Atau ini lifetime value dari seorang customer ya. Jadi dari transaksi dia dengan sebuah e-commerce, misalkannya dengan Amazon, nanti Amazon bisa memperkirakan kira-kira lifetime value dia berapa. Ya. Selama dia berhubungan dengan Amazon akan memberikan revenue atau profit ke Amazon berapa. Ini adalah task dari estimation. Di dalamnya ada banyak ya model-model CLV, nanti mungkin sempat disinggung, atau kalau tidak bisa dipelajari di kuliah marketing intelligence. Kemudian prediction, ini juga mirip dengan estimation dan classification. Bahkan di beberapa buku menganggap prediction sama saja dengan classification dan estimation ya. Tetapi di buku yang lain atau penulis yang lain yang membedakan ada prediction, bedanya dengan klasifikasi adalah terjadi di masa depan. Nah, jadi kalau ingat tadi saya tunjukkan lagi ya, di sini adalah risikonya low, medium, atau high. Saat itu, saat dia memasukkan aplikasi adalah low, medium, atau high. Nah, pada kenyataannya dia default atau tidak? Ya, ekspektasinya kalau dia low risk, kedepannya dia, karena probabilitasnya rendah, kedepannya dia tidak akan default, tidak akan gagal bayar. Tapi kenyataannya seperti apa? Nah, jadi kalau kita tertarik pada atau memprediksi di masa depan, ya, maka itu menjadi task prediction. Nah, tetapi tentu saja kita bisa argue ya, makanya yang saya sampaikan di beberapa buku, prediction dengan classification bisa dianggap sama. Ya, kalau kita klasifikasikan sebagai low risk, itu sama saja kita memprediksi dia tidak akan gagal bayar ya, seperti itu. Oke, itu sekedar pemberian nama task ya. Model matematisnya bisa jadi sangat mirip. Jadi ini ya, prediction is the same as classification or estimation, except that the records are classified according to some predicted future or estimated future value. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ini, estimating lifetime value itu sebenarnya bagian dari prediksi. Kita memprediksi di masa depan seberapa banyak transaksinya, baru kemudian digunakan time value of money, kemudian menggunakan kemudian akan dihasilkan estimasi nilai CLV-nya, customer lifetime value. Makanya itu tadi ya, prediction dengan classification, prediction dengan estimation itu kadang dianggap tidak berbeda. Nah, contohnya ini misalkan predicting which customers will leave within the next month. Ini churn ya, churn problems. Jadi kira-kira dari 100 pelanggan kita, siapa saja yang 6 bulan lagi sudah keluar dari perusahaan kita sebagai customer ya. Itu adalah memprediksi.
Kalau dia diprediksi 6 bulan lagi akan keluar, buru-buru kita berikan insentif, misalkan seperti itu. Kemudian predicting which apps downloader will buy premium services, ya contohnya seperti ini. Jadi dari 10 orang yang mendownload, siapa saja kira-kira yang di masa depan akan membeli premium services, ya, add-on, ya. Karena banyak kan aplikasi yang downloadnya gratis, tetapi kalau kita mau membuka feature tertentu, mengaktifkan feature tertentu, kita harus membayar. Atau kalau game, membeli koin, membeli apapun, ya, seperti itu. Nah, mungkin kalau perusahaan game ini tahu dia kira-kira akan menjadi add-on, ya, dia akan memberikan perlakuan tertentu. Di awal-awal mungkin dia diberi diskon dan lain sebagainya. Nah, berikutnya yang keempat adalah affinity grouping, ya. Affinity grouping pada dasarnya untuk menentukan objek-objek apa saja yang muncul bersamaan, atau orang-orang siapa saja yang keluar, ya, atau istilahnya itu memiliki perilaku yang sama, seperti itu. Ini nama lainnya market basket analysis, ya, karena awalnya dipakai di toko-toko, ya, di retail. Ya, jadi contohnya bir dan chips, ya, bir dan keripik, ya, kalau di barat biasanya chips dan bir. Jadi 30% orang membeli bir. Kemudian 20% membeli chips, keripik, seperti itu. Kalau bir dan chips independen, ya, ya, maka kita bisa expect bahwa hanya atau kurang lebih 6% orang yang dalam satu keranjang pada saat di kasir ada bir dan chips. Dari mana ini? 0,3 dikali 0,2. Kalau dia independen, masih ingat, ya, probabilitas di semester 3. Ya. Nah, kalau kenyataannya, perhatikan, kalau kenyataannya 18% pembeli di kasir itu, ya, ada bir dan chip. Nah, kita bisa melihat apa? Ternyata nggak independen, ya. Orang yang membeli bir cenderung juga membeli chips. Ya, jadi ada selisih 12%. Ada selisih sebesar 12% yang disebut dengan leverage. Nah, jadi informasi ini bisa kita pakai untuk apa? Untuk menempatkan bir dengan keripik berdekatan. Ya, seperti itu di supermarket. Atau di katalog, ya, online, misalkan orang membeli jam biasanya bersamaan dengan membeli let's say dasi, misalkan. Nah, jadi di katalog kadang ada katalog jam, ada beberapa dasi, misalkan, ya, mungkin menyesuaikan dengan warna jamnya, misalkan seperti itu. Ini contoh yang lain, ya. People who buy cat food also buy kitty litter, ya, dengan probability P1. People who buy kitty litter also buy cat food with probability P2. Nah, jadi ini informasi ini kita bisa gunakan. Kalau probabilitasnya besar, berarti ada hubungan, ya. Jadi cat food dan kitty litter itu bisa kita jadikan satu grup, ya. Berikutnya clustering. Ini clustering mirip dengan affinity grouping, ya. Bedanya adalah di sini yang dikelompokkan biasanya adalah objek, ya.
Contohnya adalah bagaimana kita mensegmentasi pasar. Itu contoh dari clustering. Mungkin sudah pernah dilihat pada waktu marketing research ya. Jadi bagaimana kita mensegmentkan, membuat kelompok-kelompok ya. Dari sebuah populasi yang heterogen ke dalam beberapa kelompok atau disebut clusters. Nah, sekarang bedanya apa? Kalau tadi kita lihat ada kelompok low risk, medium risk, high risk ya. Nah, bedanya kalau di clustering adalah kelompok itu belum didefinisikan ya. Sedangkan kalau di classification kita sudah definisikan nanti ada 3 kelompok. Ini ada aplikan baru. Aplikan baru nanti masuk kelompok low, medium, atau high ya. Nah, jadi kalau kalian ingat di minggu lalu ada supervised learning ya, sama unsupervised learning. Kalau clustering kira-kira masuk, nah, ya, clustering masuk unsupervised. Sedangkan classification adalah supervised. Jadi diajari dulu. Oh, kalau dia usianya sekian, jenis kelamin sekian, jumlah anak sekian, bla bla bla. Di masa lalu dia cenderung default. Kalau dia jenis kelamin ini, usia ini, jumlah anak sekian, pendapatan sekian, di masa lalu dia cenderung lancar. Nah, nanti begitu ada data baru, dia belajar dari data masa silam. Oh, ternyata dia usianya sekian, jenis kelamin sekian, lebih mirip yang kemarin-kemarin dia default. Oleh karena itu, saya kelompokkan dia sebagai high risk. Seperti itu. Yang jadi itu perbedaannya. Penggunaannya ini banyak sekali di marketing ya, untuk market segmentation. Kemudian profiling. Jadi profiling itu untuk menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, kejadian-kejadian ya. Profiling. Nah, jadi tujuannya untuk paham objek-objek yang ada datanya di database. Contoh di sini misalkan profiling itu bisa kita gunakan untuk menggambarkan profil pemilih dalam politik ya, partai tertentu atau calon presiden tertentu, profilnya seperti apa. Atau di finansial ini juga banyak dipakai profiling ya, untuk memprofilkan kebiasaan penggunaan kartu kredit ya. Jadi jika seseorang profilnya menggunakan kartu kredit hanya untuk pembelian offline ya, di toko, kemudian hanya di dalam negeri, lalu tiba-tiba suatu saat ada transaksi di luar negeri di toko online. Nah, ini kan tidak sesuai dengan profil dia. Karena dia tidak sesuai, karena transaksi ini tidak sesuai dengan profil dia, maka akan diberi flag atau ditandai sebagai transaksi mencurigakan. Kemudian bisa dikonfirmasi apakah Anda benar-benar membeli dari e-commerce ini. Kalau iya, maka diteruskan. Kalau tidak, nah berarti ini fraud ya, transaksinya dibatalkan. Ini adalah kegunaan profiling. Jadi profiling itu bisa berlaku untuk grup ya. Ini contohnya tadi kelompok pemilih, atau bisa juga ke perorangan ya. Si A profilnya seperti ini, si B profilnya seperti ini. Itu adalah kegunaan task profiling. Nah, itu baru 6 ya. Sebenarnya banyak lagi ya. Ada information reduction task ya, dan lain sebagainya. Nanti akan saya berikan tugas baca untuk mempelajari yang lain. Cuma yang 6 yang saya sebutkan tadi itu yang paling banyak dipakai. Nah, pertanyaannya, untuk menyelesaikan permasalahan bisnis tertentu, kita pakai task yang mana? Ini tidak mudah tentu saja. Seperti tadi kita lihat ya, untuk tugas yang sama, untuk permasalahan yang sama, kita bisa menggunakan tugas yang berbeda. Oke, contohnya Netflix sekarang misalkan. Netflix ingin pelanggannya setia ya. Pelanggan setia itu terjadi kalau merasa puas dengan film-film yang ada di Netflix. The problem is
film ada ribuan ya. Maka Netflix biasanya memberikan highlight ya, film tertentu untuk orang tertentu. Nah, pertanyaannya, tasknya apa kalau seperti itu? Ya. Ini bisa dijawab dengan apa? Prediction. Ya. Satu, prediksi apakah jika diberikan film judul A, orang tersebut akan mengklik dan menonton film tersebut. Ya. Atau menyukai film tersebut. Lebih gampangnya seperti itu. Kalau diberikan film B, apakah dia menyukai film tersebut? Ya. Jadi film-film yang diprediksi akan disukai akan ditampilkan di halaman utama Netflix. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah bisa menggunakan clustering. Ya. Jadi dilakukan pengelompokan film-film ya, A, B, C ternyata dikelompokkan sebagai satu cluster, D, E, F satu cluster. Nah, kalau orang tersebut di masa lalu menonton A, B, maka dia belum sempat nonton C, tapi karena A, B, C menurut algoritma clustering berasal dari satu kelompok, maka C akan ditampilkan di halaman depan. Harapannya orang ini mengklik C dan menyukai film tersebut. Seperti itu. Jadi kita perhatikan di sini, permasalahan yang sama bisa menggunakan task yang berbeda. Jadi pertanyaannya, kalau seperti itu kita pakai task yang mana? Ya, jadi ini yang pertama adalah objektifnya. Ya. Jadi kalau kita objektifnya ingin, tadi contohnya ya, jika hanya default, non-default, itu kita bisa menggunakan classification ya, atau prediction. Tetapi kalau kita ingin tahu pendapatan dia berapa sih sebenarnya, seperti itu. Dalam rangka kita bisa memberikan jumlah kredit ya, yang boleh dibayar belakangan. Nah, kita harus tahu jumlah pendapatan dia secara persis. Berarti kita harus pakai estimation, tidak cukup classification. Kemudian data yang tersedia ya, beberapa contohnya tadi. Kalau di Netflix ya, kalau seseorang baru saja bergabung di Netflix, ya, dia tidak punya data masa silam dia seperti apa. Jadi mungkin clustering tidak bisa dipakai. Ya. Yang tadi misalkan ya, tapi sebenarnya ada banyak jalan ya. Ini terkait dengan recommendation teknologi itu ada beberapa algoritma ya. Ini cuma penyederhanaan dari saya. Tetapi misalkan dari Netflix ada data lokasi dia ada di mana, kemudian mungkin dia mendaftar Netflix dari website apa, pokoknya dari behavior online dia. Nah, itu digunakan untuk memprediksi, bisa juga seperti itu. Jadi task menentukan apa yang harus direkomendasikan film buat seorang subscriber Netflix, karena datanya hanya data dia browsing, dia bisanya untuk task prediction ya, seperti itu. Tapi tidak bisa untuk task clustering. Ya. Nah, ini kalau di recommendation technology itu ada namanya collaborative filtering ya, sama content based ya. Nanti bisa kita lihat lagi secara lebih dalam. Nah, itu sekali lagi tergantung data tersedia. Kalau data tersedianya sedikit, kita bisa gunakan collaborative filtering ya. Misalkan seperti itu. Kemudian resource ya, beberapa task itu membutuhkan resource komputasi yang jauh lebih besar dibanding task yang lain. Ya, jadi nanti kita pelajari di belakang ya, ada pada saat belajar algoritma kita lihat lagi bahwa beberapa, misalkan kalau pakai regresi cenderung lebih gampang ya, karena dia perkalian matriks sedikit gitu ya. Tetapi kalau kita sudah menggunakan neural network misalkan ya, nah itu tasknya akan lebih membutuhkan resources yang lebih banyak ya. Jadi misalkan content based ya, dengan collaborative filtering ya, itu nanti akan beda resource yang dibutuhkan.
Oke, baik. Berikutnya ada tugas ya. Ini saya upload di folder. Nanti kalian kerjakan untuk diskusi 4-5 orang, dan di sesi sinkronus nanti kita coba diskusikan. Baik, demikian bagian pertama dari perkuliahan minggu kedua analisis data science.